Halo, gue Ilham. Tugas gue membuka mata kalian. Tujuannya sederhana sih, melihat kenyataan yang sering kalian pura-pura nggak lihat. Jadi, kalau kuping kalian tipis atau gampang baper, mending siapin tisu sama cotton bud dari sekarang. Nah, sebagai disclaimer, saya tidak ingin memojokkan pesantren atau tidak ingin mendiskreditkan pesantren, karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Dan katanya nih, beliau alumni pesantren. Wah, keren ya, labelnya manis. Tapi bentar-bentar, kalau benar pernah nyicipin pendidikan pesantren, tahu rasanya ditempa karakter, diajarin bahwa orientasi hidup itu lebih dari sekadar materi. Kok skala prioritasnya cuma duniawi sih? Kerjaan, duit, karir, itu sifatnya fana, bos. Tamat di dunia. Pesantren itu mengajarkan prinsip yang komplit. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Contoh kecilnya nih, doa yang sering kali kita dengar sehari-hari. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Apal nggak, bos? Ini visi harapannya jelas. Membangun kehidupan dunia yang baik, lebih-lebih di akhirat. Sedangkan visi pesantren adalah mengajarkan bahwa ada dimensi yang lebih besar dari sekadar perut kenyang dan saldo aman, yaitu akhlak, integritas, dan bekal akhirat. Secara ilmiah, pendidikan karakter itu core foundation dalam teori pendidikan holistik. Ilmu tanpa moral diibaratkan pedang tanpa gagang, gampang melukai, bahkan melukai pemiliknya sendiri. Apa iya orang yang ngakunya maju tapi cuma sekadar mikirin kehidupan yang materialistis gitu bisa dibilang visioner kah? Jadi nih, beliau beneran anak pesantren atau cuman sekadar nyampein pesan semu biar jadi viral? Oke, kita bedah nih biar jelas mana yang fakta sama mana yang cuma konten cari sensasi. Yang saya maksudkan dengan pesantren tentu saja adalah pesantren secara umum selama ini yang lebih banyak menekankan ilmu-ilmu agama ketimbang ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang punya kaitan langsung dengan kehidupan kita sekarang di dunia modern. Beliau berstatement, kalau pendidikan agama di pesantren itu lebih dominan dibanding dengan ilmu-ilmu umum yang ya lebih sedikit. Lah, kalau lebih dominan ilmu agama, emang kenapa? Bukannya dengan itu, para santri dinilai memiliki akal yang lebih cerdas. Karena dengan planning jangka panjangnya yang nggak cuman buat hidup di dunia yang ya expirednya cepat, tapi juga buat bekal setelah mati. Rasulullah SAW aja udah bersabda dalam penggalan hadis, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi, kalau ente beneran alumni pesantren, harusnya paham dong mana penggalan hadis ini yang nilainya mahal banget loh buat kehidupan. Tapi kalau nggak paham, wah, bukannya nggak pernah dengar sih. Mungkin daya pikirnya yang lagi cuti. Terjun di lapangan nanti. Bayangkan kalau separuh atau seperempat pendidikan kita itu memikirkan sesuatu yang tidak relevan. Kalau seperempat pendidikan kita tidak langsung terkait dengan kebutuhan dasar, tidak terkait langsung dengan kebutuhan yang menopang pertumbuhan ekonomi, yang menopang kemajuan atau upaya kemajuan negara kita. Di pesantren tidak hanya teori, tapi juga berlatih disiplin.
Melalui jadwal harian yang ketat, pembiasaan adab ke guru, serta diskusi santri sebagai manifestasi dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi problematika di masyarakat. Bahkan sekarang banyak pesantren yang jadi inkubator santripreneur. Mereka itu gak cuman sekedar adaptif dalam perkembangan. Dunia luar baru ngomongin tren, pesantren udah nyiapin SDM-nya. Selangkah lebih maju sembari membawa nilai yang tidak lekang oleh waktu. Dan nyiapinnya itu nggak asal, dasarnya jelas. Diletakkan di atas 4 pilar moral yang menjadi pedoman semua ilmu untuk mengarungi kehidupan. 4 pilar itu ada sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tablik mampu menyampaikan kebenaran, dan fatonah cerdas. Dan yang menarik nih, relevansinya di dunia nyata itu bukan cuma ada, tapi sudah terbukti. 4 ini selain jadi bekal di akhirat, juga bisa jadi modal premium buat dapetin kepercayaan orang di dunia. Karena ya di era sekarang, dapat kepercayaan orang itu sama mahalnya kayak dapat kepercayaan bank buat pinjam modal. Jadi kalau masih nanya apa hubungannya agama sama dunia modern, coba deh tanya ke perusahaan. Mereka lebih mau rekrut orang yang pintar tapi culas, atau orang yang pintar tapi amanah? Nah, itu dia jawabannya. Jangankan kita berbicara tentang satu pendidikan yang fokusnya bidang yang sangat jauh dari dunia nyata, yang sangat jauh dari kehidupan modern. Ada juga yang mendefinisikan bahwa dunia nyata itu cuma soal kerja, duit, dan skill individu yang berpotensi menghasilkan cuan. Kalau begitu, nyata dari kata dunia nyata bagi beliau hanya secarik brosur lowongan kerja. Padahal dunia nyata dapat dipahami lebih daripada itu. Kehidupan bukan cuma soal isi dompet. Duit bisa habis, aset bisa hilang, tapi moral yang baik itu yang bikin orang dipercaya, diberi tanggung jawab, dan dihormati banyak orang. Secara teori pendidikan, ini namanya pendidikan holistik. Menaruh moral dalam inti pembelajaran. Karena skill tanpa moral itu diibaratkan seperti pedang tanpa sarung. Gampang nyayat, tapi ya nyayatnya orang yang salah, bahkan diri sendiri. Dunia nyata juga berarti ngadepin krisis moral, mental breakdown, sampai polarisasi sosial. Dan itu pesantren udah jawab dari dulu melalui pembentukan etos kerja kolektif yang sehat, seperti gotong royong membersihkan lingkungan pondok setiap pagi, tanggung jawab sosial lewat keterlibatan santri dalam kegiatan masyarakat atau pengajian umum, pengasahan kepemimpinan melalui amanah di organisasi santri yang mengatur jalannya kegiatan harian, dan pembiasaan berpikir strategis saat mengelola sumber daya terbatas. Contohnya, mengatur logistik dapur umum untuk ratusan santri. Dan ini cuma beberapa contoh kecil. Lebih besarnya, pesantren itu mesin pembentuk peradaban, mencetak ulama, pemimpin masyarakat, pendidik, penggerak ekonomi, atau bahkan inovator yang tetap berakal pada nilai. Jadi kalau hidup cuma buat ngejar tren tanpa menaruh nilai di sana, siap-siap aja kepleset. Apalagi kalau trennya udah basi. Karena lembaga-lembaga agama umumnya memberikan tekanan yang lebih besar kepada pendidikan agama, maka tentu saja secara otomatis ketika mereka lulus, potensinya itu menjadi terbatas. Katanya lulusan pesantren potensinya terbatas. Iya sih, terbatas. Terbatas malasnya maksudnya. Paling ya malasnya 1 atau 2 jam. Itu pun kalau ada. Udah biasa bangun subuh tiap hari, jadwal padat, hidup pun mandiri. Rutinitas belajar ketat, hafalan store, kebersihan lingkungan terjaga, serta
koordinasi acara besar dalam skala ratusan orang. Soft skill lengkap, kepemimpinan, debat logis, manajemen konflik. Kalau itu semua terbatas, gue jadi penasaran. Kata luas menurut ente itu kayak gimana sih? Adalah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama itu cukup besar. Jumlahnya sekitar 70 triliunan rupiah ya. Terus bawa-bawa anggaran Kemenak 70 triliun katanya sia-sia. Wah, ini nih, kalau ngelihat duit kayak ngelihat saldo rekening pribadi. Mikirnya cuman keluar masuk tanpa mikirin efek jangka panjang. Padahal pesantren itu pilar pendidikan karakter, pemerataan akses belajar, serta motor ekonomi lokal. Return on investment-nya stabilitas sosial, SDM berintegritas, serta jaringan masyarakat yang rukun. Coba deh, bandingin sama proyek yang duitnya habis. Hasilnya, ada sih hasilnya, foto proyeknya tapi. Jadi, separuh sekolah di Indonesia jadi pesantren. Itu bukan horor. Itu merupakan blueprint pembangunan bangsa Indonesia yang visioner. Tajam cara pandangnya, terampil tangannya, serta jernih moralnya. Pak, jujur aja nih Pak, kalau beneran bijak, mestinya ente ngajak pesantren buat adaptif sama zaman. Bukan malah dikunci pintunya kayak tempat harta karun yang takut diacak-acak. Padahal jika mau membuka mata, nyatanya pesantren saat ini sangat beragam. Ada pesantren salafiyah yang tetap mempertahankan tradisi kitab kuningnya. Sekaligus, para santri juga bersekolah di lembaga formal. Ada pesantren modern yang menerapkan penggunaan bahasa Arab dan Inggris secara intensif dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar formalitas saat ujian. Ada juga pesantren terpadu yang memiliki sekolah menengah kejuruan dengan berbagai jurusan seperti IT, multimedia, hingga tata boga. Jadi, kalau masih bilang pesantren cuman ngaji, selamat. Ente resmi ketinggalan zaman 3 dekade. Dan kalau masih nyinyir pesantren gak relevan, selamat juga. Logika ente masuk museum purbakala bareng Homo sapiens. Terima kasih, gua Ilham, dan ini cara gua ngebuka mata kalian.